Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Malam itu, Desa Sukamaju diselimuti kabut tebal yang membuat suasana semakin mencekam. Pohon beringin tua di tengah lapangan desa berdiri kokoh, dengan akar-akarnya yang menjalar seperti cakar makhluk hidup. Warga desa sudah lama menganggap pohon itu keramat, tempat bersemayamnya sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka menyebutnya penunggu beringin. Rati, seorang mahasiswi jurusan antropologi, memutuskan untuk pulang kampung setelah mendengar cerita mistis dari ibunya. Penelitiannya tentang mitos lokal membawanya ke tempat ini. Rati penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam tentang pohon beringin yang menjadi pusat kepercayaan warga desa. Jangan macam-macam, Rati, kata Pak Warto, tetangga yang sudah seperti paman bagi Rati. Penunggu di pohon itu bukan main-main. Banyak yang sudah kena celaka karena melanggar pantangannya. Pantangan apa, Pak? Tanya Rati dengan nada penasaran. Jangan berisik di dekat pohon itu setelah maghrib. Jangan memotong akar atau cabangnya. Dan yang paling penting, jangan pernah mencoba memanggilnya, jawab Pak Warto dengan suara bergetar. Namun, rasa ingin tahu Rati semakin besar. Malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, ia membawa buku catatan, senter, dan perekam suara menuju lapangan desa. Rati berdiri di depan pohon beringin yang terlihat lebih menyeramkan di bawah sinar bulan. Angin dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Jika memang ada penunggu di sini, tunjukkan tanda-tanda keberadaanmu, bisik Rati pelan. Suaranya terpantul lemah di antara gemerisik daun. Tiba-tiba, lampu senter yang ia pegang berkedip-kedip, lalu mati. Sekelilingnya menjadi gelap gulita. Suara tawa lirih terdengar di telinganya. Rati menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada siapapun. Ia mencoba menyalakan senter, tetapi gagal. Napasnya mulai memburu ketika suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Siapa itu? Seru Rati sambil memutar tubuh. Tidak ada siapapun, hanya pohon beringin tua yang menjulang di depannya. Tapi, tunggu. Rati yakin akar-akar pohon itu tampak bergerak, seperti ular yang melata. Ia mundur beberapa langkah, namun kakinya tersandung sesuatu. Rati jatuh terduduk. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok bayangan berdiri. Tingginya jauh lebih besar dari manusia biasa. Wajahnya tidak jelas terlihat,
hanya dua mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Beraninya kau mengusikku, suara berat menggema di udara, membuat Ratih gemetar. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa membeku. Bayangan itu melangkah mendekat, sementara akar-akar pohon beringin seperti melilit tubuhnya perlahan. Ratih mencoba meraih perekam suara di saku jaketnya. Dengan sisa keberanian, ia menekan tombol rekam sambil berteriak, "Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin tahu siapa kamu." Sosok itu berhenti, lalu tertawa pelan. "Aku adalah penjaga tempat ini. Mereka yang melanggar pantangan harus membayar harga. Tapi kau terlalu bodoh untuk tahu apa yang kau hadapi." Seketika, angin kencang berputar mengelilingi Ratih. Ia merasa dirinya diangkat, lalu dilemparkan jauh dari pohon. Semua menjadi gelap. Ketika Ratih membuka mata, ia sudah terbaring di kamarnya. Ibunya duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Ratih, apa yang terjadi?" "Warto menemukanmu pingsan di lapangan desa tadi malam," tanya ibunya. Ratih mencoba bangkit, tapi kepalanya terasa berat. Ia meraih tasnya dan menemukan perekam suara yang masih menyala. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekamannya. Awalnya, hanya suara desiran angin yang terdengar, tapi kemudian muncul suara berat yang berkata, "Kembali dan tinggalkan aku sendiri. Jika tidak, kau akan menyesal." Ratih terdiam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia paham satu hal, ada kekuatan di pohon beringin itu yang tidak boleh diganggu lagi. Malam berikutnya, Ratih memutuskan untuk bertemu dengan Pak Warto. Ia menceritakan apa yang dialaminya, termasuk rekaman suara yang berhasil ia dapatkan. Pak Warto terlihat pucat mendengar cerita itu. "Aku sudah bilang, Ratih, pohon itu bukan tempat untuk main-main. Kau beruntung masih hidup," kata Pak Warto dengan nada serius. "Seharusnya kau bicara dulu dengan Mbah Darmo, dukun desa ini. Dia satu-satunya yang tahu cara menghadapi penunggu itu." Ratih setuju dan segera menemui Mbah Darmo, seorang pria tua yang terkenal bijak dan penuh misteri. Di rumahnya yang dipenuhi bau dupa, Mbah Darmo mendengarkan cerita Ratih dengan seksama. Setelah Ratih selesai, Mbah Darmo menghela napas panjang. Penunggu beringin itu adalah makhluk tua. Dia menjaga tempat itu karena ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Jelas Mbah Darmo, benda itu bukan untuk manusia biasa. Kau telah menarik perhatiannya, dan itu tidak baik.
Apa yang harus saya lakukan? Mbah, tanya Ratih dengan cemas. Kau harus meminta maaf dan membawa sesajen. Tapi ingat, jangan sekali-kali mengajukan pertanyaan atau mencoba berbicara lagi dengannya. Jika dia memaafkanmu, kau akan aman. Jika tidak, Mbah Darmo tidak melanjutkan kalimatnya. Malam itu, Ratih bersama Pak Warto dan Mbah Darmo kembali ke lapangan desa. Mereka membawa sesajen berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam hitam. Saat bulan mencapai puncaknya, Mbah Darmo memimpin doa di bawah pohon beringin. Ratih berdiri dengan tubuh gemetar di belakangnya. Angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi sunyi. Akar-akar pohon kembali bergerak, tetapi kali ini lebih perlahan. Sosok bayangan besar muncul lagi, berdiri di hadapan mereka. Aku membawa sesajen ini sebagai tanda maaf, kata Mbah Darmo dengan suara lantang. Gadis ini tidak tahu apa yang ia lakukan. Ampunilah dia. Bayangan itu menatap Ratih dengan mata merahnya yang menyala. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat perlahan. Ratih merasa tubuhnya membeku lagi. Namun, ketika sosok itu hampir menyentuhnya, ia berhenti. Angin kencang berhembus, dan bayangan itu menghilang. Mbah Darmo menghela napas lega. Dia menerima permintaan maafmu. Tapi ingat, Ratih, jangan pernah mendekati pohon ini lagi. Ratih mengangguk sambil menahan air mata. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa rasa ingin tahu terkadang bisa membawa bahaya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengganggu apa yang seharusnya dibiarkan tenang. Sejak malam itu, Ratih fokus menyelesaikan penelitiannya tanpa melibatkan hal-hal mistis. Pohon beringin tetap berdiri di lapangan desa, menjadi saksi bisu akan cerita yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Hanya dia yang tahu, penunggu pohon itu masih ada, menjaga dengan mata yang tak pernah terpejam. Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.